Hari ini dalam Injil kita sama-sama mendengarkan Yesus yang mengajar banyak orang dalam perumpamaan. Dan sejatinya kita bisa bertanya mengapa Tuhan mengajarkan tentang benih yang sama namun jatuh di tanah yang berbeda-beda jenis. Saya curiga mungkin Tuhan Yesus sadar betul bahwa di tengah kerumunan orang yang mendengarkannya, tidak semua firman-Nya akan tumbuh dengan subur di hati para pendengar. Saya rasa Tuhan ingin kita berefleksi tentang makna konsistensi. Betapa tidak? Tidak semua dari pendengar dapat menangkap apa yang Tuhan maksudkan, lebih lagi dapat mempraktekannya dalam hidup sehari-hari, lebih lagi dapat mengenal dan mengikuti Yesus secara mendalam. Bahkan kita yang sudah berkali-kali mengenal Yesus, berjumpa dengan Dia dari hati ke hati pun, kita bisa jatuh dalam pengenalan yang kurang mendalam. Kita bisa jatuh bahkan dalam pengenalan yang keliru. Kita kadang-kadang membuat keputusan-keputusan yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Maka sahabat-sahabatku, mari kita belajar untuk konsisten. Mari kita belajar untuk menyiapkan tanah yang subur bagi benih firman itu. Kita tidak perlu mendengarkan validasi dari orang lain. Yang Tuhan mau adalah stick to His word. Bertumbuh dalam sabdanya yang menghidupkan, dan itu sudah lebih dari cukup. Maka dari itu, mari kita belajar sama-sama ya. Kita belajar untuk membiarkan hati kita mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk menimba kekuatan dari firman Tuhan. Tanpa harus mendengarkan apa kata orang tentang diri kita. Apabila kita meletakkan kebahagiaan kita pada omongan, kata-kata orang lain, rasanya selamanya kita tidak akan pernah berbahagia. Kita akan seperti tanah yang terlalu tipis, tanah yang terlalu berduri. Kita akan seperti tanah yang tidak akan cukup dalam untuk dapat menumbuhkan benih firman. Pun kalau kita meletakkan kebahagiaan kita pada ideal-ideal pribadi yang terlalu tinggi, kadang-kadang semakin tinggi idealisme kita terhadap hidup, semakin tipis pula tanah kita karena kita lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bagi saya perikopah hari ini sangat-sangat mendalam. Tuhan mengajarkan kita untuk melihat apa yang sejati, dan bukan hanya melihat apa yang sejati, tapi berusaha mengenali sabdanya dengan konsistensi. Dan itu butuh usaha. Maka dua pesan Romo hari ini, semoga aku dan engkau, satu, tidak lupa untuk melihat kesejatian hidup. Kesejatian hidup datang dari relasimu dengan firman Allah, dengan Yesus. Dan itu membutuhkan yang kedua, kesederhanaan. Membutuhkan kesederhanaan. Konsistensi kadang-kadang adalah tentang kita yang membangun kebiasaan sederhana. Sesederhana membaca dan mendengarkan, merenungkan dan mempraktekkan firman kitab suci. Sesederhana kita mengambil komitmen dalam satu hari untuk membahagiakan satu orang. Sesederhana kita melakukan kebiasaan baik, mencium pasangan, mencium anak-anak. Kita sesederhana membawa Yesus dalam hadirat keseharian pekerjaan kita. Konsistensi macam ini yang akan membuat tanah kita makin dalam, makin gembur, dan makin padat berisi untuk menumbuhkan firman Allah itu. Maka saya harap carilah hal-hal yang sederhana, tidak perlu pasang target yang terlalu tinggi bagi hidupmu, apalagi kalau itu berkaitan dengan menata hidup batin. Maka saudari-saudaraku,
Semoga kita tahu benar bahwa ada banyak godaan di luar sana yang membuat hidup dangkal saja. Tapi tentu saja, semua kalau dibaca dalam kacamata firman yang menghidupkan, yang menyegarkan, kita pasti akan berbuah limpah, limpah, limpah. Saya Romo Koko SC, saya memberkati engkau pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.